masih masih fokus. Masih Jadi, fokus. Tapi setelah jadi itu kalau kita baru pertama kali menggunakan aplikasi KineMaster, kita harus diagnosis dulu supaya kita tahu kemampuan dari perangkat kemampuan ya. berapa layer kemampuannya, kan. Tapi kalau kita sudah yang kedua kalinya udah nggak perlu kita diagnosis lagi karena kita udah Ya, paham. kemarin udah paham. Oh, Ya, udah cukup lah, udah cukup HP-nya, cukup. kemampuannya HP kita 1440 atau 2160. Jadi kalau kita bikin video ya jangan lebih dari sekian piksel. Malah tak lihat lebih besar dari punya Bu Depi. Oh gitu. Kalau punya Bapak berapa, Pak? Punya Bapak berapa? Lupa sudah. Tapi kemarin gitu. tak sempat tak bayangkan lebih besar dikit lah. Ya, kalau yang HP-HP yang sekarang besar-besar loh, Pak. Wah, sekarang besar-besar. Ya, misalnya Udah Bapak 3 tahun lebih. Samsung yang A22 yang udah 5G itu udah di atas 2160 itu. 2400. Ini produksi 2018 salah HP ini. Ya, gitu. Dikeluarkan Oktober 2018, November 2018. Gitu. Ya. Udah berumur. Iya, betul. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting masih bisa dimanfaatkan. Bapak kira-kira ada yang ditanyakan, Pak, untuk ini? Kalau ini ya saya kira cukup sudah lebih refresh dari kemarin ya. Ya betul, Pak. Ya. Beberapa yang lost kemarin apa tak cari, oh di situ tempat udah tahu. Ya, betul. Hanya nanti coba lagi nantilah apakah join apa langsung upgrade dulu. Ya, betul. Ya. Besok lah tak komunikasikan. Bapak Anto atau Bapak Bu Depi. Iya, silahkan aja, Pak. Monggo aja. Ya. Bu Devi ini kayaknya tadi kalau nggak salah masih ngajar tadi sore, tapi nggak tahu sekarang ada kegiatannya masih gimana kok nggak ada di grup, tidak muncul beliaunya. Nggak muncul tadi, nggak muncul. Dia mencari di mana beliau nggak muncul. Biasanya dia paling rajin, paling depan ya. Rekaman pendek itu banyak sekali, tapi sementara masih mentah, belum dia apa-apain. Oh begitu. Iya. Seandainya Bapak menginginkan sesuatu silakan. Jalan kemana nemu apa direkam. Oh ya. Jalan apa kemana nemu apa direkam. Ya harus gitu. Misalnya Bapak di Aceh itu kan banyak pemandangan yang bagus-bagus ya, Pak ya. Bapak ambil aja, etik aja, ambil, simpan, nanti ada lagi, ambil. Paling direkam, setelah itu saya kecilkan ukurannya. Iya betul. Nanti kalau karena kalau nggak dikecilkan memorinya yang penuh. Memorinya nggak mampu ya, Pak ya. 4 menit aja udah sekian ratus mega yang original. Iya betul. Ya. Rekamannya. Akhirnya tak turunkan 30% rata-rata. Ya, nggak apa-apa, Pak. Yang kelihatannya bagus-bagus, terus kalau ada beberapa video, kalau kita sambungkan tuh nyambung gitu loh, Pak. Ya. Yang makanya nyambung, itu ada beberapa, tapi belum sempat. Gitu ya, Pak ya. Sempat dibangun apa frame, bangun di satu skenario apa, bukan 5 menit, pokoknya belum sempat. Ya. Itu kan tinggal di sini udah lebih punya gambaran lah. Ya, nanti di sini misalnya Bapak tinggal di sini di belakangnya video utama, tinggal Bapak tambahkan media, misalnya mau nambah media apa, mau nambahkan. Dan untuk memperkaya. Ya, betul. Gambar ya. Nanti kita klik di sini yang video misalnya kita mau atau gambar. Kalau gambar kita klik yang gambar, nanti akan muncul gambar semuanya. Sambung ke kanannya gitu ya. Di sebelah kanannya, misalnya saya coba di sini, saya akan ambil satu pemandangan. Nah, ini udah nambah, terus saya coba nambah lagi. Ini saya tambahkan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau udah nambah begini, nah, nanti antara Cinema 1 sama Cinema 2 ini, Pak, frame 1 sama frame 2 ini kan ada dibatasi tanda plus ini, Pak. Ya, plus ya. Perpindahan dari frame 1 ke frame 2 ini, kalau tidak kita tenang dulu, kalau kita berikan animasi ya nanti seperti ini, Pak. Logo. Kita contoh mesti lurus saja, nggak nyaman kalau ditonton. Masih putaran kan bisa. Kemarin nyoba begitu, ya video yang asal saya potong sekian apa masalahnya.
tak kasih animasi apa gitu. Nah, betul. Nanti di sini untuk perpindahannya kita klik aja di tanda plusnya ini. Nah, nanti di sini ada transition effect tuh namanya. Ya, Nah, ini ada transition effect, tinggal kita pilih transition effect-nya mau yang kayak apa. suka-suka lah itu. Iya. Minimal yang pas lah. Iya, ini kalau nggak semuanya cocok kan, ini nggak usah. Ya. Oh, nanti yang ini aja, yang gambarnya ini yang kita kasih apa hiasan gitu loh ya, misalnya ya, semacam ini ya. Nah, ya gambarnya semacam itu. Kalau begini nanti gambarnya hasilnya jadi begitu. Kalau ini nanti hasilnya jadi semacam ini. Jadi kalau kita mau misalnya ini untuk iklan gitu ya Pak, ini kita pilih ya ini, nanti di sini kita ada tulisannya kan, ini tinggal tambahin teks di sini. Itu kalau kalau kita menginginkan yang semacam tambahan-tambahan. Nambahin iklan apa? Ya, misalnya di sini Pak ya, kita ini misalnya ini kita kasih tambahan, kita tambahin ininya apa tulisannya nih. Nah, ini tambahin aja nih misalnya apa, misalnya kawasan Kawasan pantai. pantai, Apa? siraman matahari. Nah, gitu. Ini kita pilih ininya Pak, pilih fontnya nih, fontnya kita pilih, misalnya Hurufnya. hurufnya kita pilih apa, misalnya ini yang banyak pilihan nih Pak. Misalnya kita pilih yang ini, new wave. Nah, new wave. Nah, oke, tulisannya ini kecil ini Pak, di sini kecil. Ini karena harusnya nggak terlalu banyak, mungkin dipotong aja, dipotong pantai, kawasan pantai. Nah, ini aja kita kawasan pantai aja. Pantai, terus yang kedua nih dengan timbangan. Jadi sama-sama yang gospel. Oke, yang paling akhir cahaya. Ini kalau untuk iklan cocoknya di sini nih, penawaran misalnya ada rumah, perumahan atau barang-barang apa kita masukkan. Atau kalau kita misalnya kita ke Aceh gitu, kita lihat kawasan penghasil kopi gitu ya, nah, kopinya bisa kita Di sini tempatnya kopi. iya, makanya Bapak nanti bisa expose produksi kopi di situ, Bapak tawarkan, nah nanti Bapak ngomong sama orang itu, mau tak jualkan, nah gitu Pak, tawarin, kalau boleh jualkan tak jualkan, Bapak bikin kayak gini, iklankan, Di sini tampilkan, bangun skenario apa? iya betul, Tulis ya tentang Pak, kopi. iya, kopi gayo, Punya roasting. itu, kopi gayo, roasting kopi gayo, nah, ayo silakan ngicipin, nah, gitu ya Pak. Coba ini kita, ini warnanya biru ya, ini di sini tulisannya. Seperti rekaman-rekaman kebun kopi banyak sudah, tapi ya pasti. Ya, ya.
teksnya warnanya tadi kan putih Pak, bisa kita ganti warna misalnya warna merah. Nah, tulisannya gitu atau ganti warna yang kuning. Kita ganti warna kuning. Nah, itu Pak. Muncul gitu. Harus sering dicoba ini Ya, biar jadi misalkan nyoba-nyoba. Nah, ini kemudian ini 30 hari tantangan minum air putih nih Pak. Ada Bapak ditantang minum air putih supaya sehat nih Pak. Tambahkan aja. Jadi nanti kita putar hasilnya ya semacam ini. Ini kita juga bisa tambahkan di sini yang ini ada pressure. Perpindahannya biar ini yang ini kita coba ya nanya Pak, kalau sudah member premium itu store-nya harus beli lagi apa tersedia tuh Pak? Semuanya. enggak, kalau sudah premium nanti kita dapat kode promonya itu kita aktifkan. Nanti semua yang di aset store itu Bapak klik ambil gitu aja. Dipakai ya. Iya langsung kita pakai, kita nggak perlu nonton iklan lagi. Enggak, maksudnya nggak harus beli lagi, oh ini layanan fasilitas ini enggak. Enggak. Selama kode promonya masih berlaku. Udah full ya. Udah semuanya kita tinggal coba pilih aja. Nah, itu nanti pilihannya apa? Selain nggak ada iklan juga sudah full. Betul. Betul. Yang kita jalankan. Ada perubahan enggak dari yang ya tambah belakang tadi ya. Kutulang berbunyi. Halo, namaku Andin. Tiur sepanjang hari. Lagunya nih bisa kita dari perpanjang atau tambahi. Diperpanjang, kita klik, kita geser, diperpanjang aja, enggak ditekan, kita geser sampai belakang. Ya, selesai. Oke, entang. Ya. Kita mainkan. Kutulang berbunyi. Halo, namaku Andin. Tiur sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Hanya transisinya gimana juga bisa dimodifikasi berapa waktu, berapa detik. Betul, ya itu ada waktunya, kita tinggal pilih mau cepat atau mau lambat, ada setelahnya. Ya. Kita sesuaikan aja dengan gambar 1 menuju ke gambar 2 itu enaknya mau kita percepat atau transisinya biar lebih halus gimana? Ya, betul ya. Kalau kecepatan kayaknya kurang nyaman, akan dilambatin sedikit, tinggal waktunya bisa. Ini kalau sudah jadi tinggal save. Tinggal save di sini atau kita keluar di sini dulu, misalnya kita keluar di sini. Nah, ini video ini kan Pak. Ini disimpan ya. Bisa kita simpan dalam bentuk file Pak. Nanti kalau yang udah kita, misalnya ini kita tadi kita save ya. Save yang cara yang pertama ini kita ekspor, ini kita save ya. Kita save, kalau udah kita save, klik ini, file yang sudah di save itu nggak bisa kita edit lagi Pak. Tetapi kalau kita melalui ini kita klik tahan, nah terus ini kita ekspor. Proyeknya ini kita ekspor. Oh ya. Itu proyek yang masih mentah ini akan disimpan di file Bapak. Nanti suatu saat kalau ada teman Bapak yang memerlukan file mentahnya, Bapak kirim file mentahnya ini ke teman. Nah, ini teman di sana buka KineMaster, file yang dari Bapak dibuka, itu bisa diedit lagi.
sesuai dengan Koprek-koprek lah. koprek-koprek lagi. Ya biasanya kalau murid-murid saya biasanya kalau kesulitan itu, Pak, ini saya kesulitan ini, ya udah saya suruh nge-save semacam ini, terus saya suruh ngirim ke saya. Ekspor itunya ya yang Ya, ekspor proyeknya ini ke dalam Kine file, nanti filenya itu namanya apa, terus titik Kine. Nah, itu namanya hasil eksportan. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Jadi itu, Pak, ada dua cara untuk melakukan penyimpangan. Jadi bisa kita apa, melalui ini atau yang seperti ini kan Pak. Kan gini. tekan. Nah, itu kan muncul ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, ditekan, ditahan. Nah, ini kan muncul itu, Pak. Rename. Nah, ya. Kasih nama. Nah, kalau mau ngasih ganti nama, rename. Kalau mau delete, delete. Kalau mau duplikat, Bisa. bisa. Kalau mau kita ekspor project, program proyek, ya kita ekspor. File Kine file bisa gitu ya. Iya, betul. Kalau biasanya kalau kita buru-buru bikin, itu kan harusnya pada saat kita bikin itu kan harus dikasih nama dulu, Pak. Tapi kadang kita kan kelupaan. Nah, udah nggak apa-apa, kita jalan. Nah, nanti tinggal ditahan klik. Nah, kita rename aja. Udah selesai rename. Misalnya ini kita rename. Tadinya video 3. Nah, ini tambahin aja. Praktek. Ya. Praktek video 3 dikasih. Nah, ini namanya udah berubah nih, Pak. Praktek video 3. Itu dasar-dasar dari bagaimana kita mengkompilir yang tadinya gambar mati, nggak bisa kita nikmati secara indah. Begitu kita masukkan ke aplikasi KineMaster, kita olah, kita edit dengan sedikit animasi, kalau jadi satu video jadi nikmat, kita nikmati ya. Kalau tadinya kita cuma lihat foto-foto aja kan, foto, atau mungkin kalau video tanpa ada keterangan apa-apa. Nah, Kalau tanpa ada deskripsi itu gimana? iya betul ya. Itu makanya KineMaster ini adalah satu aplikasi yang fungsinya untuk mengedit, mengcreate semua bentuk itu gambar maupun keterangannya sambil rekam. Betul. Bapak mau nambahin suara, mau nambahin gambar lain, misalnya video Bapak itu tadinya misalnya di tengah hutan gitu ya, ada apa truk lok gitu ya. Nah, kayaknya kok truk loknya kok nggak kelihatan sopirnya, atau nggak ada orang yang memegangi. Kita ambil gambar, dimasukkan, ditambahkan di situ di layer, jadikan naik di tempat loknya. Jadi tadinya nggak ada orangnya, jadi ada orangnya. Contohnya semacam itu, Pak. Itu akan lebih menarik. Yang tadinya gambar kurang ada animasinya, kita buat animasi jadi lebih dinamis lah. lebih dinamis, betul, Pak. Ada lagi yang ditanyakan, Pak Dadili? Saya kira udah punya gambaran lebih apa ya, lebih. Tinggal nanti kita coba aja, nanti share lah hasilnya seperti apa. Nanti Bapak tinggal nyoba, Bapak video-video Bapak itu Bapak rangkum ke dalam satu bingkai, terus nanti Bapak masukkan sedikit animasi sedikit, nanti Bapak coba simpan ke dalam dua macam, yang simpan jadi sama simpan yang diekspor. Nah, nanti kalau Bapak bersedia mengirimkan yang ekspornya ke saya, nanti saya akan lihat perlu ada tambahan atau perlu ada pengurangan gitu ya. Itu aplikasi ini hanya di HP atau di laptop juga bisa? Hanya kalau KineMaster yang orisinil, yang dari Korea itu hanya bisa dioperasikan di HP saja, Pak. Kalau yang di laptop, ada teman-teman yang bisa bekerja di laptop itu karena dia di depannya ada satu aplikasi tambahan. Tetapi pada saat aplikasi tambahan ini mismatch dengan aplikasi KineMaster, maka saat itulah terjadi crash. Nah, kalau ya begitulah ceritanya. Iya, nggak akan support ya, nggak bisa nyambung. Betul, iya. Karena memang itu diciptakan memang untuk orang yang sifatnya untuk mobilitas tinggi. Jadi sambil iseng, praktis, ya. sambil perjalanan itu bikin video.
lihat gambar bagus, kita bikin video gitu. Itu tujuannya itu Pak. Untuk orang-orang yang traveling kayak Bapak gini, itu sangat cocok. Jadi begitu lihat. Idenya dari dulu seperti itu, tapi ya belum sempat memulai. Kadang yang direkam sekian menit, kita tambah edit sana sini seperlunya, selesai diupload di Instagram. Iya, Bapak itu Kadang hanya dikasih judul aja. pengen apa? Pengen itu bisa ditonton orang banyak, Bapak kirim aja ke YouTube, Pak. Kirim Ya, ke YouTube. belum telaten itunya. Oh, gitu. Paling sementara di Instagram atau Facebook itu aja. Kita share. Sebetulnya apapun yang karya kita, Pak, kita share ke YouTube itu nggak apa-apa kok. Nanti mesti ada yang komen kan, Pak tambahin ininya, Pak tambahin ininya. Wah, berapa sudah tapi belum banyak. Oh, gitu. Baru berapa biji lah di YouTube. Ya, karena di YouTube itu yang nonton biasanya memberikan komentar kan. Biasanya kalau orang yang nonton tuh yang pakar, kita akan dikasih masukan, Pak. Oh, ininya coba ditambahin dengan ini, oh ini tambahin. Biasanya gitu, Pak. Karena di YouTube itu kan dunianya orang-orang yang senang nonton video, senang nonton musik. Jadi kalau ada karya-karya video yang masih belum sempurna, biasanya dikasih komentar. Oh, tolong disempurnakan dengan tambahin ini. Jadi kita ditambah pintar, Pak, di situ, Pak. Ini sekarang jam 9 kurang dikit. Jam berapa sekarang? Kan jam 9 kurang 20, masih jam 8.40. Ini kalau Bapak lihat di layar saya ini ada Legend Text Animation. Text animation. Ini fungsinya aplikasi ini untuk membuat intro. Jadi kalau intro depannya ya kita di situ ada animasi-animasi yang bisa kita tambahin gambar-gambar, bisa kita tambahin tulisan-tulisan. Itu menggunakan ini. Terus kemudian di sini ada photo room. Photo room ini fungsinya untuk kalau kita mau memasukkan gambar yang ada background-nya, yang background-nya itu kita tidak inginkan, itu ini fungsinya untuk menghilangkan background, aplikasi untuk menghilangkan background. Photo room ya. Selama ini aku hanya menggunakan produknya Google Snapchat. Betul. Tapi rapikan dikit, udah kita aja foto. Kalau ini kita cuma masukkan foto, udah dihilangkan sendiri oleh aplikasi kita. Makanya ini menarik. Apa-apain ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain kok. Yang lain kan kadang-kadang kita harus pakai kuas itu kita hapusin gitu kan, Pak. Kalau ini nggak usah. Masukkan foto nanti udah jadi foto room ya. Itunya udah banyak kok Pak aplikasi-aplikasi itu. Kalau misalnya Bapak mau bikin tampilan apa? Assalamualaikum Pak Anto, Mbak siapa tuh lagi nih, salam kenal. Mbak Amel ini ada Pak. Saya pikir saya udah paling terlambat nih masuk. Enggak masuk. Belum ada yang masuk kok Mbak Amel. Iya, masih Pak, saya masih kendala itu mewarnai tulisan ya, saya masih belum dapat tuh. Oke, ya udah kita masuk ke Mbak Amel, masuk ke KineMaster ya. Iya. Pak Dariri, ini ada Bu Amel dari Jakarta nih yang ingin. Bu Amel. Ya, salam kenal Pak. Ini Pak Dariri ini lagi orang Malang, lagi di Aceh Bu, lagi nyari kopi katanya. Keren bener. Aceh aman boleh Pak. pesan kopi, aman tentram Bu. Aman tentram. Mau pesen kopi gayo tuh, ngomong Pak Dariri masih di sana. Nanti dikirimin foto ya sama Bapak ya. Nanti kalau nanti tak kirimin variannya. Dikasih gitu. Kopi juga, dikirimin kopi juga Bu Amel. Gitu. Oke Mbak Bu Amel. Ini kebetulan habis stoknya luwak liar nih. Oh iya. Oh itu Pak. Waduh. Itu Pak Gayu. Kalau gitu belinya di warung-warung atau di supermarket Pak? Di sana. Belinya ke unit-unit pengolahan. Oh, unit pengolahan ya di desa-desa gitu banyak ya, Pak. Nah, kalau unit di desa-desa proses
pengeringan. Kopi rakyat itu kan nanti ketemunya kopi premium, itu ke toke-toke. Oh gitu. Kita ke unit-unit pengolahan yang punya proses lebih bagus lah. Oh nanti sudah diproses, di packing dengan sempurna segala gitu Pak ya. Kan maksudnya variannya misalkan ada proses natural, proses honey, kita bisa proses apa sesuai selera. Ya, sesuai selera ya. Oh iya ya, wah asik itu Pak. Baru roastingnya tingkatnya seperti apa, bubuknya kasar, halus, kelembutan itu sudah sesuai. Oh gitu. Ya. Wah asik itu Pak. Spesifik nanti. Asik tuh Pak dari kita pengen rasa honey gitu ya. Wah nanti ya rasa honey gimana, rasa natural gimana, gitu. Beda ya, nanti. Beda ya. Bu Amel udah masuk. Wine di sini yang kan wine kan. Iya. Bu Amel udah masuk ke KinoMaster? Udah. Nah, sekarang kita coba nulis yang ini ya, tulisan ini ya, Mbak. Iya ya. Assalamualaikum, saya Al itu. Iya, ini ya, saya Al ini ya. Nah, terus ini mau diapain ini, Mbak? Dikasih warna. Saya belum bisa kasih warna nih, belum berubah nih. Yang ini, yang warna kuning ini, diklik, diganti warna tetap nggak mau berubah. Warna kuningnya. Nah, udah saya coba. Diklik terus misalnya kita ganti warna merah gitu ya. Nah, di sini kan warna kuningnya ada di bawah, warna merahnya ada di atas nih, Bu. Artinya warna kuning ini akan kita replace dengan warna merah. Ini harus muncul dulu nih di sini. Kalau di sini belum muncul, artinya penggantinya warna merahnya belum ada, artinya kuning ini belum bisa berubah. Coba ulang gimana Pak? Ulang gimana? Ini kita ulang ya. Kita ulang. Nah, ini klik tulisannya sampai. Iya. Ini terus ini tanda warnanya yang warna kuning ini kita klik. Iya. Nah, baru kita ini kan aslinya warna kuning nih Bu di sini. Nah, ini kalau di saya tuh warna putih ya. Oh, ya sama warnanya masih putih ya. Iya, tapi di Bapak kuning ya. Bapak kuning ya? Enggak, ini kalau warna putih juga bisa. Kebetulan pilihannya kuning. Ini aslinya itu warnanya putih aslinya. Iya. Nah, ini kita klik yang putih ini. Di sini muncul putih kan, Bu? Iya. Nah, baru kita pilih warna, misalnya warna kuning saya pilih ini ya. Ya. Nah, di sini di atas warna putih harus ada warna kuning dulu, Bu. Ya. Nah, kalau sudah ada warna kuning di atasnya warna putih, baru ini tanda centang kita klik. Iya. Kita klik. Nah, nanti tulisannya tadinya putih jadi berubah warna kuning. Sudah seperti itu, Pak, tapi nggak berubah di handphone saya. Di handphone nggak berubah. Coba sekarang Ibu di pengaturan dulu ya, Bu ya. Kita ke sini dulu, ke awal. Nah, ini di setting ini, Bu. Kita kembali ke awal. Ke awal ya, pengaturan ya. Pengaturan ya. Kita klik pengaturan. Di sini ada tulisan Reset KinoMaster, Bu. Bentar. Pengaturan. Klik apa? KinoMaster. Ada Reset KinoMaster, Ibu klik. Ya, Reset KinoMaster, Ibu klik. Set ulang KinoMaster. Set ulang KinoMaster. Diklik aja. Set ulang? Iya, diklik aja. Udah. KinoMaster. Ya, Reset KinoMaster. Datang ada tulisan informasi oke gitu ya. Oke. Kalau udah di oke. Terus? Nah, setelah itu Ibu kembali. Ada gambar-gambar nih. Setelah itu Ibu kembali lagi ke proyeknya. Setelah selesai setting tadi, kembali lagi ke gambarnya, kita buka. Kemudian kita masuk ke tulisan lagi. Nah, kita klik di warna lagi. Kita dirubah warnanya, sudah berhasil atau belum. Misalnya ini sekarang saya ganti warna merah. Ya. Terus kita kasih centang. Nah, di sini berubah. Klik. Saya mau kasih warna merah. Udah nih. Dari kuning terus ke merah, saya klik ya. Nah, itu di sininya, Bu, di sininya. Nah, ini misalnya saya dari merah mau ke kuning. Ini di atasnya merah ini sudah ada kuningnya dulu, Bu. Iya, udah ada. Nah, itu baru dicentang, Bu, dicentang.
Ini ada pengaruhnya di angka HSV enggak? H-nya 0,5, S 100%. Oh, enggak. Nggak Nggak apa-apa. perlu perhatikan itu dulu. Itu kita pilih yang sudah jadi aja, Bu. Kalau kita ngolah warna itu nanti warnanya kalau kuning jadi kuningnya akan berubah tidak kuning gitu loh. Itu kan bisa kita pilih kan, itu angka-angkanya HRD-nya itu bisa kita pilih. Ya. Tapi karena di sini sudah ada pilihan yang sudah jadi, ini kita nggak usah HSP-nya nggak usah kita rubah-rubah. Tapi kalau kita merubah ya kita ini udah saya udah ini tapi tetap tidak berubah warna kuning di itu ya, di tulisan itunya. Tulisannya di tulisan yang di sini nggak berubah. Kagak. Nah, itu artinya Ibu harus menginstall ulang KineMaster-nya. Berarti di uninstall. Di uninstall dulu, terus nanti install ulang KineMaster dari kemarin yang linknya yang sudah saya kirim itu Bu, itu dari situ aja. Di WA saya kirim itu aja diklik. Oke, baik Pak. Ini saya coba ya Pak. Nah, WA yang tadi siang itu saya kirim ke itu ada itunya Bu, ada apa? Coba ya saya lihat. Oke, baik Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Ya silakan Ibu. Jadi itu Pak Dabiri. Bisa jadi aplikasinya nggak lengkap ya. Aplikasinya tidak lengkap sehingga makanya kita menawarkan untuk kita berubah dari yang tidak berbayar menjadi yang pro itu tujuannya semacam itu. Jadi di yang non pro itu kadang-kadang suka fungsi-fungsinya tidak berfungsi gitu loh Pak. Jadi memang ada pembatasan di bagian-bagian yang akan mempercantik dari animasi videonya, itu dibatasi oleh pabriknya. Intinya itu supaya kita membeli, menyewa gitu loh. Tujuannya di situ. Saya tadinya juga gitu, kok nggak bisa, ini kok nggak mau bergerak. Apalagi yang pakai kunci itu Pak, itu tadinya nggak bisa jalan. Begitu saya ganti ke Pro, baru ternyata bisa jalan semua. Pro ya, bukan premium ya, Pro istilahnya. Iya, premium. Jadi kalau kita di sini di setting ini Pak, kita lihat di My Information ini kan, di sini kan ada kan lisensi Pro-nya nih, Pro lisensi. Jadi saya KineMaster-nya ini udah Pro. Year promotion code will expire tanggal 24 September nanti, tinggal seminggu lagi saya udah expire Pak. Ya harus saya perpanjang, kalau enggak nanti semuanya kembali lagi ke bayar lagi. Iya. Nah, ini informasi ini kalau tentang KineMaster ini adalah untuk create, untuk edit, untuk share. Terus ini adalah subscribe to KineMaster Premium. Iya betul. Kalau yang masih belum kan di sini ini kan disuruh subscribe ya Pak ya. Ya. Di sini muncul ini kan silahkan berlangganan gitu ya. Subscribe no. Ya, terus ini tadi yang untuk kita mengetahui ini saya cuma 1080 nih Pak. Ya kemarin mana berapa kemarin? Nah, saya Samsung A5 tahun 2017 nih Pak. Android-nya juga baru Android 8. Kalau sekarang kan rata-rata kan Android 10 ke atas kan. Ya aku kan Huawei ini. Oh Huawei, bawa Huawei ya. Huawei. Samsung A520F A5 tahun 2017. Kapasitasnya hanya 1080. Tapi encode limitnya maksimum bisa 1440 masih bisa. Tapi ini untuk gambar, edit gambar hanya diizinkan sampai 1000. Kemarin ngeceknya tuh di mana lupa saya. Ini Pak, di sini yang di setting tadi Pak, setting kita klik. Setting kita klik. Device capability ini ya. Ini ya, setting, terus kita klik, terus device capability. Ya, device capability. Nah, itu muncul.
Nah, kalau belum muncul, di sini masih blank, kita tinggal klik titik 3 yang di kanan atas ini, Pak. Itu malah ini Run 1080 Heeh. example jumlah video layer 788 itu 244. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya, itu Lebih, maksimum Pak. Terus maksimum atasnya berapa itu? 17,9 megapiksel. di sini. Tapi yang atasnya itu atas, tapi yang itu belum muncul. Oh, iya, iya, betul. Nah, ini Bapak Seperti tinggal ini. klik tinggal nah ya. Bapak tinggal klik ini aja, Pak. Diklik titik 3 di atas ini. Titik 3 yang di atas ini kita klik, terus Bapak run analisis saja. Run analisis akan mengetahui kondisi. Nah, ini nanti muncul semacam ini. Run analysis no. Udah, kita tunggu. Iya, udah. Nanti akan muncul berapa ini. Tapi kalau megapikselnya lebih besar ini. Oh, gitu, Pak. Ya, ya. 17,9. Gitu. Ya, ya, ya. Layernya 88 di bawahnya. Ya, betul. Kadang-kadang Layer. kalau pada saat kita memorinya sudah penuh di HP itu, pada saat kita run analisis ini kemampuannya akan turun, Pak. Nah, Jadi tadinya misalnya 1080 tiba-tiba turun jadi 720, itu karena sudah terlalu banyak memori yang penuh sehingga KineMaster mengharapkan tidak terlalu banyak membuat layer, membuat lapisan-lapisan di video itu. Makanya kita harapkan HP kita ini benar-benar yang tidak terlalu banyak filenya kita ambil, kita simpan di luar aja. Atau kita pakai external memory itu, Pak. Masukkan aja external memory, nanti semua file-file kita simpan di external memory, internal memorinya untuk kerja. Nah, itu baru aman. saya simpan di cloud, Pak. Iya, ya, di cloud nggak apa-apa, sama aja di cloud. Cuma kita harus sering main di internet ya, jadi kita harus sering akses ke cloud-nya. Karena cloud itu kan di dunia maya kan, kita harus akses ke dunia maya terus. Karena biar dimanapun nggak usah bawa hard disk. Ya, iya. Atau ini aja, Pak, apa di dalam HP itu kan ada eksternal chip itu kan, kita nggak kasih tambahan itu, Pak. Oh, enggak, itu Bapak tambahin di situ, semua file kita simpan di situ. Jadi nanti di tempatnya ke tempeli kartu lain, gitu. hanya slotnya terbatas. Oh, gitu. Ya. Itu. Slot kasih kartu semua. Oh, ya. Kalau yang rekomendasi dari pabrikan itu biasanya kan satu slot untuk chip, satu slot untuk eksternal. Ya, nah itu tujuannya supaya kalau kita slot yang satunya kita isi satu nomor lagi, jadi nanti pada saat dua-duanya berfungsi dipanggil orang, dua-duanya berbunyi, kita bingung mana yang mau kita akses duluan kan. Kalau satu-satu kan kita enak. Jadi satu ada backupnya, satu. Ini analisanya nih, Pak, agak lama karena dia melihat semua dalemannya dari HP itu isinya apa aja, berapa kapasitasnya, berapa mega sisanya di memorinya. Nah, itu dicek semuanya sehingga dia akan menentukan boleh menggunakan aplikasi ini dengan terbatasnya dibatasi ini gitu, Pak. Sehingga kita tidak sembarangan nanti, karena kalau kita sembarang isi pada saat nanti mau kita save atau kita nambah layer, nanti akan muncul tulisan bahwa layer sudah nggak bisa ditambah, layer yang bisa ditambahkan tidak akan berfungsi. Nanti ada jawaban semacam itu. Makanya diberitahu dulu sebelum. Kalau 1080 7 layer. Ya, betul ya. 28, 548. Nah, layer itu kan tidak seperti besarannya, tidak seperti yang main video. Kalau main video itu ya nggak seperti main. Layar kan agak dipotong ya, mungkin 25%-nya dari kapasitas aslinya.
ini kalau lagi analisis ini kita jangan keluar dari proses ini ya Pak ya. Nanti takutnya jadi ngehang gitu. Nah ini hasilnya saya ternyata Masih sama. HP saya Punya masih saya Android 9, Pak, sudah, Pak. Android 9 ya. Ya. Kalau saya masih 8. Saya lagi order yang A22 sama A32 yang ininya ada 11, Android 11. Dan sudah 5G Pak, yang muncul yang baru sekarang sudah 5G. Itu 5G ya, ini baru 4G. Bukan 4G ya, tapi sudah 5G. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini baru kita boleh keluar. Jadi kalau masih dalam perjalanan jangan sikat karena nanti justru malah hang. Kita HP-nya kemarin ada peserta yang di tengah-tengah karena ditunggu lama terus takut ketinggalan terus dia di stop. Malah nggak bisa digunakan. Udah sekarang dimatikan aja dulu, dimatikan kira-kira 2-3 menit, nanti dihidupkan lagi baru bisa. Itu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan dari penjelasan dari Bu Devi mengenai bagaimana cara penjelasan di yang ilmu yang paling dasar. Paling dasar itu ya Pak. Nanti untuk yang selanjutnya di intermediate nanti ada banyak banget kok Pak fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan di sini. Ini kayak ini capture, ini fungsinya untuk apa? Ini kan bisa kita tekan nih Pak. Nah, ini kalau kita tahan akan muncul. Kalau kita move to end, nah dia akan lari ke belakang. Nah, nanti paling akhir dari video misalnya videonya panjang, kita jangan digeser-geser, capek Pak. Kita tekan aja nih, kita tahan sampai muncul gini kan. Ini kan dari akhir mau ke awal, kita tinggal ini aja move to beginning. Nah dia udah sampai, udah ke depan. Jadi, ada fasilitas-fasilitas. Kalau ini misalnya layernya kan nggak kelihatan nih Pak. Layernya kan harus kita naikkan gini kan. Nah kita ini aja layarnya kita buka semuanya pakai ini. Nah ini akan terbuka semuanya. Kita mau kembali lagi ini kembali lagi. Kalau yang Chevron itu ini semuanya kita klik sudah semuanya terbuka Pak, kita bebas. Kemudian ini kalau kita klik nih Mas, ini ada dua nih, ada dua pilihan, bisa foto, bisa kita ngerekam. Nah, kalau misalnya kita belum punya ini, sekarang kita bikin video, tinggal kita rekam aja, klik nanti kita geser aja kameranya ini. Atau kita mau foto diri kita tinggal klik aja di sini. Klik, nah kita ada langsung muncul mana yang mau difoto. Mana Bu Amel belum muncul lagi? Masih belum masih mincelnya agak sebenarnya sih nggak lama sih mincel itu sebentar aja. Mudah-mudahan dengan di reinstall bisa segera berfungsi. Kalau enggak ya udah kita ke Pro aja, nanti ke Pro, aplikasi Pro-nya. Kemarin kalau Pro atau ini Pak, kalau masih belum bisa kita lihat lagi di sini di setting ini. Di setting ini di capability-nya ini Android-nya Android berapa? Kalau Android-nya di bawah 6 nggak bisa Pak. Ya bisa jadi. Saya tadi bisa jadi itu HP-nya. Nah, HP-nya ini kalau Android-nya Android misalnya 5 sekian itu nggak bisa. Minimal harus 6.00. Tapi kalau masih 5 itu dibuka bisa, tapi banyak fungsi yang tidak berfungsi. Itu bisa terjadi. Tapi kalau ininya sudah Android-nya sudah tinggi, kemungkinan dari aplikasinya. Aplikasinya itu kalau yang non pro dia banyak sekali terbatas. Saya pindah ke bisa pro. Jadi itu. Saya pindah ke pro dia karena itu Pak, setiap bikin kok selalu banyak kendala terus wah kelamaan. Saya nanya ke
mentornya kan, itu gimana caranya kok bisa kayak gitu. Ya itu kalau kamu belum yang pro, memang banyak yang dibatasi. Begitu saya tanya di sini kan kita boleh tanya nih Pak, kita boleh tanya ini apa saja nih di sini, yang banyak sekali pertanyaan yang disupport. Yang bisa dijawab itu ya. Ya, atau kalau ada informasi baru, di sini akan muncul apa sih yang baru nih tanggal 12 September kemarin ada Fixing application itu yang mendukung KineMaster untuk membuat suara musik beat. Jadi musiknya jedar-jedur gitu Pak. Jadi irama dari misalnya contohnya ini coba saya lihat ya. Di sini di bawah ini kan ada fixing nih Pak. Ini kalau kita klik nanti nah dia akan muncul semacam ini, nanti di situ kita bisa memilih. Nah ini kalau kita pilih salah satu ini nanti iramanya kayak apa gitu. Iramanya macam-macam Pak. Nah, itu nanti kalau kita klik, kita pilih untuk masuk ke KineMaster, nanti kalau kita jalankan beatnya akan ikuti irama itu, irama musiknya. Jadi berpindahnya gambar satu ke gambar yang lain itu akan sesuai dengan beatnya ini, beat musik itu. Itu makanya di KineMaster ada support itu, support fixing itu yaitu fungsinya untuk itu. Jadi KineMaster itu support satu oleh fixing, terus disupport oleh speed RAM, terus disupport oleh video stabilizer. Jadi video-videonya akan stabil, tidak goncang-goncang gitu. Ini disupport oleh mereka. Nah, kita bisa mengirim, men-share karya kita itu ke dalam ke YouTube bisa, ke Instagram bisa, ke TikTok bisa, ke Facebook bisa. Gitu. Ini kita bisa mengikuti mereka ini. Jadi kalau kita YouTube seperti mana sudah dijelaskan, kita harus menggunakan aspek rasio ya Pak, aspek rasionya 16:9. Kalau kita mau kita upload karya kita ke Instagram, kita pakai yang aspek rasionya 9:16. Kalau kita mau ke TikTok, kita aspek rasionya 1:1. Ya kayak. Nah ini kita semua karya KineMaster ini bisa kita kirim ke ini semuanya, tapi kita harus tahu aspek rasio yang dikehendaki oleh YouTube itu berapa, aspek rasio yang Instagram berapa, TikTok berapa, Facebook berapa, sehingga nanti gambar kita nggak ada yang terpotong. Kalau kita membuat video dengan aspek rasio 9:16, kemudian kita upload ke YouTube, kepotong Pak atasnya Pak. Atas sama bawahnya kepotong. Jadi nanti cuma gambar di tengah aja. Sebaliknya kalau YouTube yang tadinya gambarnya landscape, kita buka ke yang jadi portrait, nanti gambarnya jadi kecil. Jadi kecil. Nggak ini. Kemudian itu yang kurang perhatian. Ya, jadi kalau kita lupa mau kita share ke mana, ke media sosial mana, nah itu kita harus dari awal kita sudah mempersiapkan dulu proyek kita. Kalau mau ke YouTube, udah kita di sini pada saat create ini langsung kita pilih nih 16:9. Tapi kalau kita mau ke Instagram, kalau mau ke TikTok 1:1. Nah, kalau kita mau gunakan untuk presentasi di kantor, kita gunakan ini Pak, 4:3, 3:4, atau 4:5. Nah, kalau ini kita mau kita share video kita ke layar lebar, nah ini kita menggunakan aspek rasionya. Nanti kita akan share, misalnya kita mau kita ke video, ke mana? Ke TV yang layar lebar gitu Pak ya. Kita share ke sini. Iya. Ini kita dari awal kita harus membuatnya ini Pak, 2.35:1. Sehingga pada saat kita kirim ke TV, kita buka di TV, dia akan full
screen-nya di layar TV-nya. Tapi kalau kita salah nanti akan misalnya ini ya kayak potret gitu, tengah-tengah kanan kirinya gelap. Kalau kita yang ini nanti kalau gambarnya potret akan kepotong gitu. Ini salah satu. Bu Amel gimana Bu Amel? Sudah berhasil install ulang? Belum. Ada lagi Pak yang ditanyakan Pak tadi? Ada, lumayan lah, cukup. Kalau cukup, kalau Bapak mau istirahat silahkan Bapak bisa live kalau ingin istirahat dulu. Tapi kalau masih Iya Pak, terima kasih banyak Pak. sama-sama hadiri, sampai jumpa lagi untuk next. Kita tambah-tambah lagi Pak. Amel belum kelihatan. Iya, biarkan aja nggak apa-apa. Nanti nanti kalau muncul lagi ya udah selesai.